Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama lagi dengan Pada Motor. Kali ini kita akan menangani Mio Sol. Ya, kendala di sela ngeserong, kayak wonge ngeserong. eh, apa noleng ngadeg? Kan ana sing ngadeg kan. Nah ini ketika di proses engkol, ternyata tidak terasa yang namanya ada beban ataupun tidak ada yang namanya kompresi ataupun dikatakan dengan kompresi hilang ya. Nah di sini setelah dicari penyakitnya itu hanya ada di bagian katup. Nah ini biasanya saya kalau misalkan mengalami hal seperti ini, jika di engkol close ya ataupun tidak ada kompresi, ini biasanya saya hanya memasukkan oli yang baru sedikit menuju ke bagian ruang pembakaran lewat dari lubang manifold ini yang kecil. Nah, ini nanti oli dikasihkan sini masuk dan nanti akan memadatkan pada bagian ruang pembakaran. Nah, kenapa bisa padat seketika? Itu biasanya diakibatkan karena adanya katup yang tertahan oleh kotoran yang ada di bagian ruang pembakaran. Jadi katup itu bocor ya, akan mengakibatkan bocor dan akibatnya adalah udara itu dapat keluar. Nah, kalau misalkan kotorannya itu terlalu tebal ataupun keraknya itu begitu besar ya untuk menutup pada bagian katup ya, otomatis ya juga oli itu tidak akan bisa menutup ataupun merapatkan pada bagian katup di sini. Nah, udah dicoba seperti itu ternyata tidak bisa, berarti nanti ini harus dibongkar untuk bagian kepala silindernya. Ya, kita lihat dari bagian ini pada bagian katup di ini ya, di komponen pelatuk ya ataupun rocker armnya itu bergerak terlalu panjang ya ataupun mengalami pergerakan yang tidak pas ya ataupun jaraknya terlalu banyak nih. Ini bukan masalah setelannya, tapi karena pada bagian katupnya itu memang tertahan di bagian dalam. Jadi pada bagian ini katup itu tidak mau kembali seperti semula. Makanya pada bagian ini itu terjadi yang namanya kebocoran untuk kompresinya. Nah, kita harus bongkar pada bagian kepala silinder. Oke, simak baik-baik untuk penjelasan selanjutnya. Oke, Mas Henry Loop di Yakuza Sedang slot guys. sedang ngeslot ya, dibantu ngeslot, dibantu membengkel. Kancu. Oke, kita bongkar dulu pada bagian ini. Nah, pada bagian gigi timing ya, gigi timing pada noken as. Ya, kita bisa gunakan impact, bisa juga manual, tapi dengan cara yang hati-hati. Wah, kenceng banget coy. Durung. Nalpotnya copot. Copot. Nalpot copot Mas Henry. Nalpot copot, ndasnya aja dicopot. Walaupun ndasnya lara. Lara menro. Ora cepet. Orang duit-duit. Blas. Oke, ini bisa kita timingkan dulu ya. Timing. Nah, ini kita topkan dulu. Nah, ini misalkan di sini ya. Posisikan gigi itu masih ngunci sama noken as. Ya. Nomor biru. Kerolas. Sok.
Oke, kita topkan dulu ya. Cara pengetopannya seperti ini. Posisikan biar antara garis ini yang ada di gigi timing dengan apa? Titik ya, titik pusatnya di sini. Itu biar rata. Nah, setelah sudah rata, kita lepaskan ya. Kita lepas pada bagian timingnya. Apa? WD kah? WD kah? Anjing. Oke, kita lepas knalpot, lepas manifold ya, intake manifold, exhaust manifold ya, bahasa Inggris sekweta ya, kagamen ya. Orang yang melu muter. Mekaniknya iya mekanik. Ngeselot beres nih kira apa? Yo tembus. Nah, ini kita lepas pakai kunci 10. Nah, kunci T10 ataupun ring 10 Iya. ya. Laten nih lumayan sampingan. Sampingannya Ngeselot. Jancok. Setan. ini hanya buat main-main, tapi pekerjaan tetapnya ini. Kakek. Oke, nanti kita percepat untuk video proses pembongkarannya ya. Tunggu saja. Tunggu tanggal mainnya ya, soalnya kalau misalkan ini di video secara terus menerus sambil merupus, Kesuwen. sampean nontonnya juga kesel mas ya. Wes tak dokon wae. Sana apa sih? Oke, ini sudah dibongkar. Ya, permasalahannya itu ada di katup X ya. Ini membuka nih tidak rapat. Nah, ini tidak rapat, kotorannya pun ataupun keraknya seperti ini ya, terlalu banyak kerak. Entah ini kenapa bisa bengkok seperti ini. Ini berarti nanti harus ganti katup ya. Nih, dilihat dari sini ya, itu longgar ya, makanya ya kompresi bocor dan kendaraan itu tidak mau hidup. Oke, nanti kita konfirmasikan dulu ya ke yang punya motor. Dan ini juga pelatuk ataupun penyetel katupnya itu muter-muter ya. Ini murnya nggak ada.
Ini murnya nggak ada, ini nggak tahu kemana, murnya nggak ada, hilang. Ya sepertinya ini apa, kalau dilihat dari kondisinya, ini kemungkinan orangnya ke bengkel ataupun di setel sendiri katupnya ya, katup di setel sendiri, terus penyetelannya itu terlalu dalam ataupun terlalu menekan. Jadi pada baut penyetel katup ini itu terlalu menekan pada bagian katup dan otomatis mengakibatkan katup ini juga tertekan. Ya, karena tertekan terlalu dalam, pada saat akan terjadinya langkah pembuangan, ya ini kan otomatis katup itu ataupun katup X-nya ya, ataupun katup pembuangan itu akan terbuka ketika saat piston itu akan melakukan proses langkah buang ya pada mesin sini ya. Kalau dilihat dari sini ya, katup pistonnya ya, itu seperti ada bekas tabrakan antara piston dengan katup ya. Ini pistonnya sudah model apa ini? Model lonjong ya. Untuk analisa mungkin seperti itu, kemungkinan yang punya kendaraan melakukan proses penyetelan katup terlalu mendalam penyetelannya sampai ini enggak ada ya mur penguncinya ya, pengunci penyetelan katupnya itu patah ya. Ini sampai patah. Nah, ini sampai patah ya, kemungkinan ini juga tadi piston bertabrakan dengan bagian yang namanya katup ya, jadinya seperti ini. Nah, ini analisa saya, nanti coba saya tanyakan ke yang punya kendaraan. Oke, mungkin itu saja ya untuk permasalahan. Jadi kalau misalkan kalian mengalami kendaraan yang tiba-tiba mati dan di engkol ngepos ya ataupun kompresinya hilang, ini bisa kalian akali dengan yang namanya mengisikan oli yang baru ya. Oli yang baru, jangan pakai oli kotor, nanti itu akan merusak ataupun memberikan dampak yang negatif bagi dalam ruang pembakaran ya. Ini dikasih oli yang baru biar olinya itu masuk ke dalam ruang pembakaran. Nah, di situ nanti pada bagian katupnya itu mungkin bisa terbuang ya, kotorannya yang mengganjal ke katup itu akan terbuang dengan adanya oli yang dimasukkan ke dalam ruang pembakaran. Ini juga akan mengakibatkan kompresi juga semakin tinggi ya. Tapi untuk melakukan proses engkol itu jangan langsung terlalu keras ya. Pada saat oli itu baru dimasukkan, kita engkol secara perlahan sampai oli itu terbuang melalui ke bagian knalpot. Nah, cuma untuk dampak yang selanjutnya ketika kita masukkan oli ya, itu nanti seharian motor itu ngebul ya, tapi nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Ini yang biasa saya lakukan ketika ada pengendara yang motornya tiba-tiba mati dan ternyata hanya permasalahan kerak yang mengganjal ke bagian katup, itu hanya saya lakukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara yang hati-hati ya. Mungkin itu saja untuk penjelasan video kali ini. Terima kasih dari saya, Pak Demotor. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.